elektrolit pada fase liquid. Senyawa ion pada fase liquid akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Sehingga senyawa kovalen pada fase liquid tidak terdisosiasi atau masih dalam bentuk molekul utuh. Contoh senyawa ionik adalah NaCl, sedangkan contoh senyawa kovalen adalah air. Syarat utama dari suatu elektrolit adalah adanya ion-ion yang bergerak bebas, di mana senyawa ionik dalam fase liquid akan terdisosiasi menjadi ion-ion bebas sehingga akan bersifat elektrolit. Sedangkan senyawa kovalen pada fase liquidnya tidak terdisosiasi menjadi ion-ion bebas sehingga akan bersifat non-elektrolit. Maka bagaimana ion-ion bebas pada lelehan senyawa ion dapat mengalirkan listrik? Ketika senyawa ion misalkan NaCl dipanaskan hingga meleleh, maka lelehannya berupa ion-ion penyusun NaCl yaitu ion Na+ dan Cl- sehingga wujud dari lelehan NaCl berupa lautan ion beda muatan. Lautan ion tersebut mengakibatkan beda potensial di seluruh bagian cairan. Kemudian ketika lelehan NaCl dialiri listrik, maka banyak elektron dialirkan ke dalam lelehan. Elektron-elektron yang bermuatan negatif tersebut akan diterima oleh ion Na+ yang bermuatan positif sehingga akan didapatkan ion logam natrium yang netral dan menempel di elektroda. Hal tersebut akan mengakibatkan ion Na+ menjadi berkurang. Akibat berkurangnya ion Na+, maka di dalam elektrolit akan ada kelebihan ion Cl-, ion Cl- atau kelebihan muatan negatif sehingga ion Cl- akan dipaksa melepaskan elektron dan terbentuklah gas Cl2 yang tidak bermuatan. Elektron-elektron yang dilepaskan oleh Cl- ini akan diterima oleh elektroda positif sehingga muatan kembali seimbang. Proses elektron ini akan terus berjalan hingga tidak ada lagi elektron yang dialirkan ke dalam elektrolit. Contoh lain dari senyawa ionik yang bersifat elektrolit pada fase liquid adalah KCl, CaCl2, dan BaBr2, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ionik pada fase lelehan atau liquid bersifat elektrolit. Jadi itulah pembahasan mengenai elektrolit pada fase liquid.